ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amin. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Firqatun Najiyah, Manhajul Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Barakallahu li wa lakum. Penulis menyatakan al-ihtifal bil Maulid Nabawi, yaitu masih berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi. Ya, ada sebagian orang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah masalah khilafiyah. Terus dia mengemukakan pendapat dari Imam As-Suyuti dan yang semisalnya. Ya akhi, Imam As-Suyuti ketika mempersoalkan khilafiyah masalah Maulid Nabi ini, itu di zaman beliau Maulid Nabi itu tidak seperti sekarang ini. Maulid Nabi di zaman beliau hanya membacakan sejarah. Ya, adapun yang terjadi zaman kita ini sudah sangat jauh. Di antaranya disebutkan oleh penulis di sini. Ya, yang pertama, katsirun ma yaqau ahlul maulid fi syirk. Coba perhatikan ya. Kebanyakan ahli maulid sekarang ini jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena di antara puji-pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Maulid Nabi itu ada yang mengucapkan, "Ya Rasulullah hawthan wa madad." Ya Rasulullah, alaika al-mu'tamad. Artinya, wahai Rasulullah, aku minta bantuanmu dan aku minta pertolonganmu dan bantuanmu. Ya Rasulullah, hanya kepadamu hati kami bergantung. Ya Rasulullah, farj karbana, wahai Rasulullah, keluarkan kami dari bencana ini. Mara'akal karbu illa wa syarat. Apa yang kau lihat, jika kau melihat bencana itu, maka dia akan pergi dengan segera. Ini baru sebagian, ikhwan sekalian, kalimat syirik yang diucapkan dalam bait-bait syair ketika peringatan Maulid Nabi. Belum lagi ketika dibacakan burdah karya Imam Al-Busiri yang sudah pernah saya sampaikan isinya, malila aludhu siwak fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam. Bagaimana Rasulullah, saya tidak bergantung padamu. Sesungguhnya kau memberikan semua kenikmatan yang ada di dunia dan di akhirat, dan itu termasuk kedermawanan, dan ilmumu kau mengetahui yang dicatat oleh pena dan yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Syirik itu jelas. Menyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Allah. Pertanyaannya, apakah syirik masalah khilafiyah? La ya. Syirik besar itu, bisa murtad. Lau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal kalam, sekiranya Rasulullah mendengar perkataan ini, la hakama alaihi bisyirkil akbar, sungguh Nabi menghukumi perkataan itu dengan syirik yang besar. Ya anal ighatha wa tafrijul karb, sebab yang bisa menolong dan mengeluarkan seorang dari bencana, wal madad, dan bisa mendapatkan bantuan dan bergantung hati itu hanya 'alallahi wahdah, hanya kepada Allah. Ya, karena doa itu ibadah. Faman sarafa
naw'an minal ibadat li ghairillah faqad asyrak. Berdoa itu adalah ibadah. Barang siapa yang menyerahkan, memalingkan ibadah untuk selain Allah, maka dia musyrik. Berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Qala ta'ala amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapa yang bisa menjawab doa orang yang sangat membutuhkan ketika dia berdoa, dan siapa yang bisa mau mengangkat keburukan? Hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa. Wa ya'murullahu rasulahu an yaqula lin-nas, dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengucapkan kepada manusia, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian memudaratkan kalian dan memberi petunjuk pada kalian. Nabi tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa? Abu Talib yang masih hidup, apalagi setelah mati. Tidak bisa. Ya, hanya Allah yang bisa memberi petunjuk. Dan Nabi SAW menyatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah, dan jika kamu minta tolonglah hanya kepada Allah. Yang kedua, aktsar mawalid fiha itra', mubalaghah wa ziyadah fi madhi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Kata penulis rahimahullah bahwa kebanyakan dalam acara maulid itu berlebihan dan tambahan yang berbahaya di dalam memuji Rasulullah SAW. Wa qad nahaa an dzalika biqauli. Nabi melarang umatnya untuk memuji. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Fa inama ana abdun faqulu abdullah rasul. Perhatikan ini ya. Ini dalil yang sangat kuat, ini hadits sahih. Ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, janganlah kalian memuji aku berlebihan. Janganlah kalian memuji aku dengan berlebihan sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa putra Maryam. Iya, Nasara memuji Nabi Isa sampai mendudukan pada derajat ketuhanan. Fa innama ana abdun, sunya saya hamba Allah yang taat. Faqulu abdullah rasul. Katakanlah oleh kalian tentang saya bahwa saya adalah hamba Allah yang taat dan saya adalah utusan Allah. Antum kalau buka kitab At-Tiba' karya At-Tiba' yang namanya At-Tiba' itu ya, yang sering dibaca waktu berzanji atau tibaan. Kemudian juga burdahnya Al-Busiri. Wah, isinya pujian aja semua itu. Isinya pujian berlebihan. Seperti kalimat anta nur fauqa nuri. Apa artinya kalimat itu? Ya kan? Engkau cahaya di atas cahaya. Maksudnya apa coba? Kalau maksudnya bahwa engkau wahai Rasulullah adalah cahaya di atasnya Allah, apa itu maksudnya? Hukumnya apa? Syirik. Tapi kalau maksudnya adalah anta nur fauqa nur, engkau itu ibaratnya cahaya di atas cahaya fitrah. Kalau ini benar maknanya, sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nur, nurun ala nur. Nur yang pertama adalah Al-Quran, Sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW dari Allah Azza wa Jalla. Ala nur, di atas cahaya fitrah. Itu ya. Oh, belum yang lainnya. Anta ikthiru wa ghali, anta misbahus suduri. Engkau adalah misbahus sudur, cahaya hati. Ya, ini berlebihan ya. Yang bisa memberi cahaya kepada hati manusia itu siapa? Allah. Nabi hanya menyampaikan.
Nabi tidak bisa memberi hidayah hati orang. Yang ketiga dikatakan di sini, yadhkuru maulidul arus ghairuhu anna Allah khalaqa Muhammadan min nurih. Khalaqa min nurihi ala asya' kullah. Kata penulis rahimahullah di dalam Maulid al-Arus, ini istilah juga dibaca ketika dalam Maulidnya Nabi SAW, bahwasanya di situ dibacakan bahwa Allah menciptakan Nabi Muhammad. Ini makhluk yang pertama kali diciptakan, kata mereka yang mengadakan acara Maulid itu adalah Nabi Muhammad yang pertama kali diciptakan, bukan Nabi Adam. Kemudian wa khalaqa min nurihi al-asya' kullah. Sebentar. Allah pertama kali menciptakan Nabi Muhammad dari cahaya Allah. Bayangkan coba. Kemudian wa khalaqa min nurihi, dan setelah itu Allah menciptakan dari cahaya Nabi Muhammad al-asya' kullah, seluruh makhluknya. Dari mana ini keyakinan? Dari hadis palsu. Awwalu ma khalaqallah nura nabiyikum. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi kalian. Tsumma khalaqa min nuri nabiyikum al-asya'a kullaha. Hadis ini maudhu', palsu. Dari hadis palsu ini lahirlah tarekat Sofiyah, namanya Nuriyah. Nur. Ya. Nuraniyah atau Nuriyah gitu, wallahu a'lam. Ya. Itu ya. Apa kata mereka? Ada hadis palsu, ya hadis palsu. Mereka bilang enggak hadis palsu. Hadis gitu aja. Bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi kalian ini. Kemudian Allah ciptakan dari cahaya Nabi kalian itu seluruh makhluk. Ini hadis, tidak ada sanadnya. Kemudian matanya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Mana dengan Quran? Ini dibawakan di antaranya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilah wahid. Kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya saya ini manusia seperti kalian. Ini seperti kalian diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari apa? Dari mani. Karena Nabi punya bapak ibu, namanya Abdullah dan Aminah. Yuha ilayya, Allah beri wahyu kepadaku, yaitu Quran dan Sunnah, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sesembahan kalian adalah sembahan yang satu. Ada lagi ayat ya ikhwan dalam surah An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Artinya, wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian yang Allah menciptakan kalian dari satu jiwa. Siapa itu? Nabi Adam. Sepakat ulama ahli tafsir salaf bahwasanya nafsi wahidah huna di sini adalah Nabi Adam. Iya. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang baik itu istrinya. Siapa nama istrinya? Hawa, pakai ha. Jangan Hawa. Kalau Hawa itu artinya, kalau dalam bahasa Arab, Hawa itu artinya udara. Ini pakai ha. Hawa. Allah alam apa artinya itu. Pakai ha. Tapi orang-orang Indonesia ditambahin lagi Siti Hawa. Ya. Nah itu. Padahal nggak ada dalam bahasa Arab Siti itu nggak ada. Cuman orang Jawa itu nyingkat, nggak bisa yang panjang-panjang. Panjangnya kan Sayyidatuna. Sayyidatuna.
Sayyidatun itu artinya tuan putri. Hawa. Kalau laki-laki Sayyid. Karena Sayyid pendek jadi nggak disingkat. Sayyidatun disingkat jadi apa? Siti. Gitu ya. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti macam-macam sudah Siti, semuanya dia ada tambahnya Siti. Nanti pada hari kiamat ketika ketemu di pada mahsyar dengan Khadijah dipanggil Siti, nggak noleh dia, nggak kenal ya siapa Siti. Ya akhi, ojo nama-nama itu lah ya. Itu ya. Cukup namanya yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Kemudian Allah mengembangkan, membanyakkan dari keduanya, itu dari Adam dan Hawa, anak-anaknya, keturunannya laki dan perempuan yang banyak. Di sini menunjukkan isyarat bahwa kita ini sebenarnya satu saudara. Karena bapak ibu kita sama, Adam dan Hawa. Oleh karena itu Allah menyatakan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Adalah kalian bertakwa kepada Allah yang kalian apabila kekurangan saling meminta sesama kalian sebagai anak cucunya Adam itu dengan menyebut nama Allah, dan jagalah silaturahmi. Berbuat baiklah kalian dengan apa? Kerabat kalian itu. Dekat atau jauh. Yang jauh ya semuanya. Kita semua ini saudara. Karena dari Nabi Adam. Manis. Walaupun beda-beda kulitnya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, dan yang lainnya. Bapak ibunya sama. Nah itu ya. Jadi hadis palsu tadi itu yang mengatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi kalian itu, yaitu Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Itu mungkar. Adalah matan yang mungkar karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian al-ma'ruf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqa min abawain, dan ini jelas diketahui dalam sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan Allah dari dua bapak, dari bapak dan ibu, yaitu Abdullah dan Aminah. Aminah itu yang benar. Kemudian wa huwa minal bashar, dan dia termasuk manusia alladzi yabtazu bil wahyi. Dia manusia biasa seperti kita, makan, minum, tidur, dan punya syahwat. Cuman perbedaannya dengan kita, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diberi kelebihan mendapatkan wahyu dan dipilih jadi rasul. Nah, kalau kita kan gak dapat wahyu ya akhi, dan kita bukan rasul. Itulah yang membedakan kita dengan Nabi SAW yang paling utama. Adapun kekhususan Nabi, keistimewaan Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali. Sampai ada satu buku segini tebalnya, Kashful Ghummah fi Khasaisi An-Nabi Nabiil Ar-Rahmah. Itu ditulis oleh Abu siapa itu? Al-Misri ya, dan dikasih catatan ditazkiyah oleh Syekh Mukbil. Banyak ya, puluhan kekhususan Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah di lain waktu jika ada kesempatan ya disampaikan tentang apa kekhususan Rasulullah SAW. Kemudian yaquluna fil maulid, dan mereka berkata waktu acara maulid, innallaha khalaqal alam min ajli Muhammadin, bahwasanya Allah menciptakan alam semesta itu karena Allah menciptakan Nabi Muhammad. Wal Quran yukadzibuhum, Al-Quran membantah dan mendustakan mereka dengan mengatakan Allah Ta'ala menyatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Allah menciptakan jin dan manusia. Tiadalah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar manusia dan jin itu beribadah kepada Allah. Bukan karena Allah menciptakan Nabi Muhammad kemudian Allah menciptakan yang lainnya. Tujuan Allah menciptakan seluruh manusia dan jin agar beribadah hanya kepada Allah. Jadi ini ada aliran tarekat Nur Muhammad lah, lihat. Bukan Nuriyah, bukan Nuraniyah. Namanya tarekat Nur Muhammad. Ada di internet. Kenapa mereka bikin tarekat itu? Nah, dari hadis palsu ini. Rata-rata seluruh tarekat-tarekat itu bikin tarekat itu karena ada hadis palsu atau lewat mimpi, kata mereka. Katanya ketemu dengan Nabi disuruh bikin tarekat. Ya ikhwan, Nabi sudah wafat dan tidak ada perintah baru. Tidak ada lagi wahyu turun. Sudah sempurna Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, Inna Nasara. Nah ini dia, penting dia. Inna Nasara yahtafiluna bi'id miladil Masih. Sesungguhnya orang-orang Nasara berpesta memperingati hari kelahiran Al-Masih, putra Maryam. Wa miladi afradi usratih, dan juga memperingati hari kelahiran keluarga Nabi Isa seperti Maryam, ya, dan yang lainnya. Wa anhum akhadhal muslimuna hadhihi al-bid'ah. Nah, ini ada catatan tambahan dari saya. Begini ya, ikhwan. Bahwasanya orang-orang Nasara sebenarnya itu dibantah sama pastor-pastor top dari Amerika dan yang lainnya. Sebagaimana juga saya dengar dari pakar kristolog Indonesia. Ada Ustadz Masyhud di Sidoarjo. Itu pakar kristolog. Dia S1 lulusan Fakultas Teologi di Singapura. Kristen. Itu sekolah Kristen. Ada pemuda kita, pemuda Muhammadiyah, nyamar masuk sekolah itu. Bayangkan, sampai lulus 4 tahun. Jadi kalau ada orang Nasrani ecek-ecek mau debat-debat, suruh debat Ustadz Masyhud. Ada di internet Ustadz Masyhud. Dia bilang bahwasanya waktu saya ikut training kristologi itu, bahwasanya hatta orang-orang Nasara mereka tidak memiliki dalil tentang kelahiran Nabi Isa tanggal 25 Desember. Nggak ada dalilnya di Bible, di perjanjian lama maupun baru, nggak ada. Dah, kenapa kok mereka menyelenggarakan acara Natalan itu tanggal 20 Desember? Begini ceritanya. Ketika ada seminar di kota Nisia, ya bahasa Arabnya Nikiyah, bahasa Inggrisnya Nisia. Bertemulah pastor Trinitas dengan pastor yang masih di atas tauhid. Tapi pastor yang di atas tauhid masih sedikit sekali. Sedangkan yang pro dengan Trinitas mayoritas. Nah, mereka berdebat tentang Nabi Isa ini, apakah dia seorang nabi dan hamba Allah, atau dia adalah seorang anak Tuhan atau Tuhan. Yang mengatakan yang pertama minoritas, yang mengatakan yang kedua mayoritas. Tidak pakai dalil mereka. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Mereka hanya mengikuti prasangka dan hawa nafsu. Nah, waktu itu akhirnya di voting. Siapa yang mau voting? Raja Romawi. Saya lupa namanya waktu itu raja, karena dia menjajah orang-orang Nasrani waktu itu. Dan akhirnya mereka minta keputusan dari Raja Romawi. Raja Romawi bukan Nasrani di agamanya. Raja Romawi itu penyembah dewa matahari. Matahari itu loh disembah. Dan mereka meyakini bahwa dewa matahari itu, kata
Raja Romawi waktu itu dan juga pengikutnya adalah lahir pada tanggal 25 Desember. Kemudian Raja Romawi memutuskan mana yang suara terbanyak. Suara terbanyak Trinitas. Akhirnya diputuskan waktu itu, berapa itu lupa saya, 325 Masehi kalau nggak salah, bahwa Nabi Isa diangkat sebagai anak Tuhan tanggal itu, tahun itu. Itu tercatat dalam sejarah mereka. Tapi itu kan batil. Mereka mengadakan seminar, kemudian di voting, yang pastor tauhid kalah, yang pastor Trinitas menang karena banyak jumlahnya. Dan diputuskan oleh Raja Romawi waktu itu bahwa Nabi Isa saat itu diangkat sebagai anak Tuhan dan Tuhan. Sebagai balas budi terhadap Raja Romawi itu, maka meminjam tanggal lahirnya dewa mataharinya Romawi sebagai tanggal lahirnya Nabi Isa. Mulu ceritanya ya. Paham teman? Dan itu tidak ada di Bible tanggal 25 Desember. Jelas. Nah, saya pernah nanya ke Ustaz Masyud, sarjana teologi Singapura, dan dia seorang ustaz. Dah, apa orang Nasrani nggak baca Bible? Nah begini, dalam ajaran mereka itu ada dogma. Dalam dogma itu nggak boleh bertanya. Pokoknya apa yang disampaikan pastor harus diyakini. Kalau enggak dimarahi sama pastor. Doi, makanya antum kalau cek pastor-pastor itu kalau pidato, kalau ada yang protes, ngamuk deh, marah. Ya karena nggak punya dalil, akhirnya emosi. Nah, kemudian wa anhum akhadhal muslimun hadhil bid'ah, dari Nasrani orang Islam mengambil bid'ah ini. Maka mereka ikut-ikutan menyelenggarakan acara kelahiran Nabi Muhammad. Orang Nasrani menyelenggarakan pesta memperingati hari kelahiran Nabi Isa. Kenapa kita tidak? Kata al-muhtafilun, orang-orang yang merayakannya. Padahal perhatikan, ihtafalu bi maulid Nabi, setelah itu mereka merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, wa maulid afradi usratihim, dan juga menyelenggarakan maulid keluarga Nabi. Ya, di mana ini? Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada memperingati hari kelahirannya Fatimah atau Hasan, orang Syiah. Ya, Allah musta'an. Wa rasuluhum yuhadziruhum qain. Perhatikan sih. Padahal Rasulullah memperingatkan kepada umat Islam, man tasyabbaha biqaumin fa minhum. Barang siapa yang sengaja meniru satu kaum dalam ibadah, maka itu golongan mereka. Menyelenggarakan maulid Nabi karena meniru maulid Nabi Isa yang dirayakan oleh orang-orang Nasara, maka ini terkena dengan hadis ini. Meniru Nasrani. Orang Nasara ya kan kalau beribadah di gereja itu dengan nyanyi-nyanyi, ya kan? Nyanyi sambil joget. Orang Islam sekarang sukanya nyanyi. Iya, berdoa dinyanyikan. Padahal yang dinyanyikan itu hanya Quran. Zinul Quran bi aswatikum, biasilah Quran dengan suara kalian yang merdu. Mana ada Rasulullah bernyanyi ketika berdoa atau baca sholawat atau zikir. Subhanallah. Mana ada Nabi kayak gitu ya? Walhamdulillah. Lapo ngono bareng itu. Gak usah pakai dinyanyikan. Zikir kok dinyanyikan itu. Memangnya zikir itu Quranan. Gue ngomong mana dilakukan ada 7 model lagu. Atau cek itu di Mafia Sholawat.
Ngeri itu di situ sudah. Tambah nggak karu-karuan sudah itu. Ada grup namanya mafia solawat. Solawat dijadikan mafia. Apa maksudnya? Di sini nyanyi tok, ya. Ya kawan, Ustadz harus tahu kondisi umat ya kawan. Afwan. Bukan berarti saya menyetujui mereka, bukan. Justru saya mentahdir mereka. Itulah kondisi kita. Bagaimana kita ini ingin dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla sedangkan kita jauh dari sunnah Nabi. Sedangkan Nabi menyatakan ju'ilat adzillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Dijadikan oleh Allah kehinaan dan kerendahan terhadap orang-orang yang menentang perintahku. Nabi nyuruh nggak dikerjakan. Nanti ada pembahasan setelah ini. Kamu cinta Nabi? Ya cinta. Lah kenapa itu kok tidak mengamalkan sunnahnya? Ini di situ disebut contohnya apa? Tidak memelihara jenggot. Katanya yang penting kan cinta dalam hati. Loh kalau itu cinta dalam hati harus nampak dalam perbuatan. Gimana cinta dalam hati? Dohirnya menentang. Saya kan biasanya pakai kacamata baca jadi nggak kelihatan wajah antum. Sekarang kelihatan senyum-senyum antum, jadi aku kadang-kadang melek guyu antum ya kawan. Allah mustahil. Ini kacamata bukan kacamata baca, menurut atau angel didik ya. Kemudian ya, kemungkaran berikutnya dalam acara maulid. Katsira ma yakhtalitu ar-rijal wan nisa' fi haflat al-maulid wa huwa mimma yuharrimu al-Islam. Jelas. Ada ikhtilat, campur baur laki perempuan ketika acara maulid. Itu dah. Itu banyak kemungkaran sudah. Innal ladzi yusrafu, yang keenam, innal ladzi yusrafu min al-amwal fi az-zina yaumul maulid min al-waraq al-mulawwan wal qanadil wa ghairi dzalik yablughul malayin. Sesungguhnya yang dikeluarkan dana untuk acara maulid itu dari membuat hiasan dari kertas-kertas yang mahal dan juga kindil qanadil itu lampion wa ghairi dzalik dan yang lainnya, itu biayanya sampai jutaan. Wa hiya tulqa al ardi, kemudian itu dibuang di tanah. Setelah acara kan dibuang duna faedah, tanpa ada faedahnya. Tapi orang-orang kafir al-kuffar yaqbiduna thaman az-zina al-mustawrada min biladihim. Orang kafir yang memanfaatkan, yang mendapatkan faedah, keuntungan dari menjual itu kepada kaum muslim. Wa kana Rasulullah itu atil mal. Dan Rasulullah melarang kita menyanyiakan harta. Wallahi saya lihat sendiri bagaimana ketika acara maulid, ketika dibacakan ya Nabi, itu antum tahu ya? Itu kan berdiri kan? Ana lihat sendiri joget mereka. Joget. Bukan ngada-ngada, fakta. Kemudian yang ketujuh, innal waqta alladhi yudayyi'uhu an-nas fi nasb az-zina yu'arriduhum li tarki as-salat. Ini mereka menyanyiakan waktu ketika acara itu. Ya, jadi di luar negeri sana acara maulid itu besar-besaran ya. Sampai mereka meninggalkan sholat kadang-kadang. Kama ra'aitu dari katanya. Sebagaimana saya melihat itu. Di mana? Di Suriah, karena beliau tinggal di Suriah. Syekh Muhammad Jamil Zainu ini aslinya dari mana? Suriah. Suriah ma'ruf Syiah, Nusairiyah. Kemudian yang ke-8, jaratil adatu an yakuma an-nasu wuqufan fi akhir al-maulid. Nah ini kebiasaan acara maulid itu. Mereka berdiri di akhir maulid li'tiqadi ba'dihim hudur ar-rasul, karena mereka meyakini Rasulullah hadir saat itu, rohnya hadir. Wa kadhib wadih. Ini adalah kebohongan yang jelas. Karena Allah Ta'ala yaqul, sebab Allah Ta'ala berfirman, wa min wara'in barzakhun ila yaumi ba'd. Surah Al-Mu'minun.
Ya, jadi mereka meyakini bahwa rohnya Nabi itu datang waktu dibacakan ya Nabi salam dan seterusnya itu. Dan ini kebohongan. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, di belakang mereka, yang di belakangnya orang-orang yang mati di alam kubur itu ada barzakh, yaitu penghalang sampai pada hari kiamat. Jadi orang kalau sudah mati, orang Islam atau orang kafir mati, tidak bisa balik rohnya ke dunia, gak bisa ya. Karena ada barzakh menghalang antara alam kubur dan alam dunia. Ini Quran ini. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan bima taraktu. Kalla. Ya Rabbi, ini orang-orang yang mau mati atau yang sudah mati, mereka itu minta balik ke dunia. Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Barangkali aku akan beramal saleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Maka Allah jawab, kalla. Iya, tidak bisa balik. Kalau di Indonesia ini orang-orang yang dahulu zaman purbakala dulu, Sansekerta, zaman jahiliyah dahulu, ya sebelum Islam masuk, itu adalah keyakinan, salah satu keyakinan animisme dinamisme, yaitu arwah orang dahulu nenek moyang itu bisa balik ke dunia setelah mati. Ini keyakinan animisme dinamisme. Salah satu dari keyakinan mereka itu. Tidak bisa ya kawan, gak bisa balik ke dunia. Kalau dalam hadis sahih, bahwa rohnya orang mukmin itu di surga ketika mati. Setelah meninggal dan selesai menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, maka di antara kenikmatan yang Allah beri kepada orang mukmin di alam kubur, rohnya itu di surga, badannya di alam barzakh. Ngapain di surga rohnya? Makan, dibawa oleh burung dan merasakan, atau jadi burung dan makan buah-buahan dan minum di surga. Kata Syekh Ibnu Utsaimin mengomentari hadis itu, saya di sini. Di sini menunjukkan bahwa setelah mati itu yang merasakan makanan di surga itu rohnya dulu. Wal jasadu taba', jasadnya mengikuti. Sedangkan di dunia sebaliknya, antum ketika makan nasi goreng sama teh, yang merasakan pertama kali nikmatnya, gurihnya nasi goreng itu apa? Lidah. Ini apa? Roh. Lidah, badan. Baru setelah itu roh. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu di dunia. Kalau di alam kubur sebaliknya. Ngapain balik lagi ke Indonesia? Roh-roh itu yang sudah mati, ya enak di surga. Indonesia banyak pandemi ini, senang surga ahsan. Tidak ada pandemi. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, mana ini? Ya, qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Akana syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah." Tidak ada orang yang lebih dicintai oleh para sahabat selain Rasulullah. Wa kanu idza ra'awhu as-sahaba thumma yaqum lahu lima ya'lamuna min karahiyati lidzalik. Tidak ada orang yang lebih cinta terhadap Rasulullah selain para sahabat, kata Anas bin Malik. Iya. Waktu itu Rasulullah ketika datang kepada para sahabat, maka para sahabat berdiri, padahal awalnya sedang duduk, terus dilarang oleh Nabi. Iya, terus dilarang oleh Nabi. Subhanallah. Ya, tidak ada orang yang lebih cinta dengan Nabi selain para sahabat. Artinya apa? Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Sekiranya maulid Nabi itu bagus, tentu para sahabat menyelenggarakan maulid. Karena mereka orang yang paling cinta dengan Rasulullah SAW. Tapi tidak ada satupun Khadijah atau siapa, Aisyah
dan istri-istri Nabi yang lainnya, kemudian Fatimah, atau para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, gak ada menyelenggarakan maulid. Jadi sekiranya itu baik, tentu diamalkan oleh para sahabat. Kemudian jamaah sekalian, kata mereka, yaqulu ba'dhum nahnu naqra'u fil maulid siratal rasul. Mereka berkata bahwa kami ketika maulid membacakan sirah Rasulullah. Wal waqi' annahum ya'tuna bi asya' tukhalifu kalamahu wa siratah. Tapi kenyataannya mereka melakukan perkara yang menentang perkataan Nabi dan sejarah Nabi. Habis ya kawan. Adzan dulu ya. Sebentar. Secukupnya sampai di sini ya kawan. Insyaallah tolong dicatat ya. Karena saya agak lelah, ini baru datang saya dari Jogja. Ya, sebelum zuhur tadi di Jogja. Ini 4:30 nyampe di sini. Enggak langsung pulang saya. Langsung jujuk sini. Jadi saya lelah sekali. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu